Awalnya kita ngira dia kayak rematik aja, tapi setelah datang ke rumah sakit, dicek darah segala macem, sehat gitu, nggak rematik, nggak ada penyakit medis lah. Ronsen juga udah, tapi nggak kelihatan apa-apa. Hola netizen yang tercinta, kabar meninggalnya Steffi Agnesia masih menjadi sorotan hingga sampai saat ini. Penyebab kematian Steffi masih menjadi misteri. Kabarnya ia terkena santet. Hal itu diungkapkan oleh Steffi di beberapa unggahan di media sosialnya. Mulai dari kejanggalan di rumahnya hingga hasil ronsen di tubuhnya yang diduga ada sebuah jarum. Hal ini pun dicurigai banyak orang. Seorang paranormal dari suku Dayak, Nyai Dewi Rantian, memberikan terawangan soal kematian Steffi Agnesia. Kata dia, memang benar ada kiriman santet dari seseorang. Menurutnya, santet yang dikirim ke Steffi adalah santet waktu. Katanya Dewi, kematiannya bisa diatur. Katanya Dewi, santet itu berbeda dengan tumbal. Tumbal biasanya untuk mencari pesugihan, sementara santet tidak. Nyai Dewi mengungkapkan jika orang yang melakukan santet ini menggunakan ilmu hitam. Santet bisa masuk ke tubuh seseorang dengan mencari titik lemah. Meninggalnya Steffi ini dikatakan santet yang menyiksa. Tapi menurut Nyai, jika Tuhan masih berkehendak, maka orang tersebut masih ada jalan untuk pengobatan. Namun jika tidak, maka akan langsung meninggal tanpa ada pengobatan apapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak yang nyalahin korban santet itu, kenapa sih kok pada telat banget penanganannya, kenapa kalau udah terkena santet kenapa nggak langsung diobatin bla bla bla. Beb, sebelumnya korban-korban santet itu awalnya mereka nggak tahu loh kalau dirinya itu terkena santet. Jadi kebanyakan mereka itu berpikir ini tuh penyakit biasa dan bisa diobatin secara medis. Nah ini tuh biasanya dukun-dukun juga udah mempersiapkan kalau biar si korban ini tuh bingung dan menganggapnya ini adalah penyakit sepele secara medis. Dan ketika si korban santet ini tuh bingung, udah berobat kemana-mana tapi tidak ada hasilnya, mereka baru berpikir bahwa ini adalah kejadian supranatural. Nah di titik itulah biasanya telat penanganan atau sudah santetnya tuh sudah kaset ya Beb ya, udah bertahun-tahun tuh di dalam tubuhnya. Jadi itu akan lebih susah buat disembuhkan karena sifatnya udah bertahun-tahun berdiam di dalam tubuhnya si korban tersebut. Dan yang harus kita pahami di sini adalah apa sih gejala awal kita tuh terkena santet atau orang-orang yang ada di sekitar kita sedang terkena santet. Yang pertama, sering banget mimpi buruk. Terus juga yang kedua, banyak banget kayak hewan belatung, ular, terus juga ada hewan-hewan aneh yang masuk ke dalam rumah, padahal kita yakin di rumah kita tuh sudah ditutup, udah dikunci. Nah, kita tuh jadi bingung, apa sih yang menyebabkan hewan tersebut masuk ke dalam rumah. Dan biasanya hewan-hewan tersebut itu biasanya dipakai dukun untuk mengirimkan amunisi lah ibaratnya, untuk menyerang kalian berada di rumah tersebut. Jadi solusinya apa nih Kak? Apakah kita harus pindah rumah? Tidak Beb, kita nggak harus pindah rumah. Yang harus kita lakukan adalah pertama, perbanyak ibadah, perbanyak tahajud, perbanyak zikir untuk pagi dan petang, dan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian juga bisa menaburkan garam ruqyah di sekitar rumah, di dalam rumah dari depan sampai belakang. Itu taburin setiap sudutnya, setiap pojoknya. Insya Allah dengan naburin garam ruqyah itu kalian sudah membentuk pagar goib. Dan ketika santet itu akan masuk ke dalam rumah kalian nih, santet itu tuh kan punya kekuatan Beb, dan kekuatannya itu biasanya dilemahkan oleh garam ruqyah ini. Jadi insya Allah ketika kita merasa diri kita tuh akan terkena santet atau apa, kita bisa bikin pagar goib tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan foto kalian yang di-upload di sosial media itu bisa jadi media santet yang paling berbahaya. Selebgram meninggal karena disantet, mungkin kalian udah dengar juga beritanya. Ternyata setelah gue cek
Dia ada posting tahun lalu, dimana dia posting foto ronsennya dia, mungkin area tulang belakang kali ya. Itu tuh kayak ada paku 2 gitu. Dan ternyata itu postingan terakhir dia di TikTok. Dan dari kontennya dia tuh kayaknya udah tahu siapa yang ngirimin itu semua. Tapi gue nggak mau bahas ini lebih lanjut, biarkanlah keluarganya tenang. Cukup kita ngirim doa untuk selebgram ini dan juga keluarganya semoga tabah. Gue cuman mau ceritain pengalaman keluarga gue sendiri yang juga disantet. Jadi gue ada saudara di daerah Sumatera Utara, daerah Toba. Jadi dia itu tahun 2002 itu udah mulai sakit, guys. Jadi sakitnya itu kayak radang sendi, rematik, terus kayak berasa ditusuk gitu badannya, dan perasaan ditusuk itu tuh kayak pindah-pindah gitu, guys. Itu start dia sakit tahun 2002. Terus dia itu tuh susah tidur, dia bisa kayak nggak tidur berhari-hari, bahkan kayak bisa berminggu-minggu. Ketika dia kayak bisa tertidur, itu tuh bentar banget. Dia ngerasa ada yang gangguin dia, entah itu kayak ngagetin dia atau kayak bikin suara-suara aneh gitu loh, yang ngebikin dia tiba-tiba terbangun dan dia nggak bisa tidur. Awalnya kita ngira dia kayak rematik aja, tapi setelah datang ke rumah sakit, dicek darah segala macem, sehat gitu, nggak rematik, nggak ada penyakit medis lah. Ronsen juga udah, tapi nggak kelihatan apa-apa. Jarum, pasir, kaca, nggak ada apa-apa, bersih. Nah, karena dari rumah sakit itu nggak ada perubahan yang gimana-gimana, akhirnya kayak nyoba option B gitu. Terus mulailah datang dari orang pintar area Toba, terus nggak sembuh juga. Sempat datang ke Pekanbaru, ke Aceh, sampai cari orang pintar ke area Kalimantan, guys. Cuman bisa kayak dibalikin kayak dikit-dikit doang. Dan kalian tahu yang bikin bulu kuduk merinding di sini adalah setiap orang pintar yang didatengin, mereka itu sama-sama bilang, ini yang kirimin itu perempuan, umurnya sekitar segini. Ciri-cirinya perempuan ini begini, rumahnya itu di sini, rumahnya itu menghadap misalnya ke utara, selatan atau barat. Terus anaknya di mana aja, itu tuh bener-bener mereka semua tuh tahu, guys. Padahal mereka itu kan jauh gitu loh, Aceh, terus Pekanbaru, di Kalimantan. Dari mana mereka tahu nih orang yang ngirim gitu loh. Dan ciri-cirinya itu tuh merujuk ke satu orang yang saudara gue itu tuh tahu. Bener-bener yang kayak ya udah ini orang gitu loh, karena ciri-cirinya tuh bener-bener mirip yang dikatakan oleh si orang pintar ini. Sampai letak rumah orang pintar ini tuh tahu. Dan si orang pintar itu rata-rata mereka bilang kalau si santet itu bukan dikirim dari baru-baru gitu loh, itu udah dikirim sejak lama, jadi kayak di maintenance sama dia gitu loh. Dan kalian tahu nggak kalau kayak santet dikirim itu tuh kayak ada maintenance-nya. Misalnya tinggal di rumahan tuh ada IPL-nya gitu untuk maintenance. Sama santet juga gitu, ada sesuatu yang harus dikorbankan si pengirim ini untuk maintenance si santet itu agar bertahan di korbannya atau di orang yang dikirimin santet tersebut. Maintenance-nya ini apa? Ya macam-macam gitu. Dan kalau kata si orang pintar, rata-rata nyawa, kayak nyawa orang lain gitu. Dan di kampungnya si saudara gue itu tiba-tiba ada yang kayak sakit bentar meninggal, sakit bentar meninggal. Dan ada satu orang yang tiba-tiba meninggal. Dan suatu hari ada tetangganya dia ngeliat anjing dari pengirim santet itu, mukanya tuh menyerupai orang yang dia kenal ini yang udah meninggal. Dan kalian bayangin aja, dia mulai sakit itu sekitar tahun 2002. Terparahnya dia itu tahun 2008, dimana dia kayak badannya mulai kering, lemes banget, duduk pun udah nggak sanggup, bener-bener terparahnya dia lah gitu kan. Dan mungkin beruntungnya saudara gue ini tuh kayak berusaha banget untuk menyembuhkan diri dengan kayak datang ke beberapa orang pintar di Sumatera dan Kalimantan, dan itu tuh kayak dikeluarin sedikit demi sedikit dari badannya dia. Dan kalian tahu, itu kan sakitnya saudara gue kan dari 2002 guys, sampai dengan 13 tahun kemudian, akhirnya suatu hari saudara kita yang lain itu bilang,
coba deh datang ke orang pintar ini nih gitu, rumahnya di situ. Ternyata nggak jauh guys. Jadi si orang ini, dia itu tuh bukan kayak orang pintar dari sejak lama, tapi dia itu tiba-tiba gitu dapet kayak kekuatannya dia. Nenek buyutnya dia tiba-tiba datang ke mimpinya dia, terus kayak ngasih kekuatan gitu. Dan kata orang lain gitu ya, sebenarnya yang di dalam tubuhnya dia itu tuh adalah nenek buyutnya dia yang tiba-tiba datang ke mimpinya tersebut. Dan sama orang pintar ini juga merujuk ke satu orang. Bener-bener semuanya yang disebutkan ciri-cirinya itu sama persis gitu guys. Emang waktunya si saudara gue itu sembuh. Kalian tahu, akhirnya santet yang dikirim ke saudara gue itu nggak bisa dihilangin gitu aja. Itu harus dibalikin ke si pengirim. Start dari dibalikin dari tubuhnya saudara gue sama si dukun itu. Orang yang ngirim ini itu udah mulai sakit guys. Itu nggak ada 1 tahun sakit yang nggak ada sama sekali. Itu cuman kayak hitungan minggu doang. Tiba-tiba dia lewat. Dan setelah itu, setelah dia lewat, saudara gue sembuh guys. Bayangkan setelah 13 tahun dia sakit, datang ke rumah sakit itu nggak ada sakit apa-apa, dicek darah, dicek ronsen segala macam, semuanya baik-baik aja. Ya bener-bener sembuhnya itu dari orang pintar tersebut gitu loh. Dan saudara gue ini kan mesti kayak bolak-balik kan ke orang pintar tersebut. Suatu saat si orang pintar ini bisa berkomunikasi sama yang ngirim santetnya ini. Dan saat dia bisa berbicara dengan roh yang ngirim santetnya ini, dia itu sama sekali dia nggak ngerasa menyesal gitu. Dan satu hal lagi, semua orang pintar yang didatangin sama saudara gue bilang, dia mengirimkan santet itu kayak dia udah siap mati gitu. Antara dia atau si saudara gue itu yang mati. Dan yang melatar belakangi dia ngirim santet itu adalah iri gitu. Nggak tahulah apa yang diiriin. Mungkin dari sisi finansial, keluarga, whatever lah gitu ya. Intinya iri gitu guys. Dan kata si orang pintar itu, dia sama sekali nggak menyesal dengan apa yang udah dia lakukan ke saudara gue itu. Gue tahu ini sebenarnya kayak di luar nalar kita banget, tapi ya ada sesuatu yang terkadang nggak bisa kita nalar dengan akal manusia. Terkadang ya mau nggak mau, karena ada yang mengalami gitu. Apalagi saudara sendiri, ya mau nggak mau kita jadi kayak percaya gitu loh. Dari apa yang dialami oleh saudara gue itu, gue kayak ngambil kesimpulan kita harus mungkin sebaiknya jangan riak kali ya, tapi sekarang flexing kayak gitu-gitu tuh kayak untuk media marketing gitu loh. Jadi ya emang agak susah sih ya. Zaman sekarang flexing dianggap kayak sebagai media marketing. Ya orang iri ya bisa siapa aja ketika kita flexing di sosial media. Itulah ya, jaga hubungan baik dengan orang lain ya. Kalau bisa kita nggak flexing ya nggak usah flexing. Dan kalau yang buat irian gitu ya, jangan lakuin hal-hal yang menyakiti orang lain ya. Mendingan kerja sih kata gue gitu ya. Udah gitu aja.